Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Wahid Mustafa, NPM 1901020014. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang variasi bahasa pada mata kuliah Ilmu Lughat Nafsi wal Ijtimai yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Arifin, MPDI. Sebelumnya, apa itu variasi bahasa? Variasi bahasa bisa diartikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan sesuatu yang sama. Ini dikutip dari Meyerhoff dalam Ramendra 2013 halaman 278. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Variasi bahasa bisa disebabkan oleh adanya status sosial dan fungsi bahasa yang bermacam-macam sebagai alat interaksi sosial dalam masyarakat. Pendapat serupa dikemukakan oleh Haier pada tahun 2007 bahwa terjadinya variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh penuturnya yang heterogen, tapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Jadi setiap kegiatan memerlukan dan menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Kemudian bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang jumlahnya relatif berada pada satu tempat, wilayah, atau area. Dikutip dari Aslinda dan Syah Yahya 2010 halaman 17. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu. Tadi sudah dijelaskan. Variasi dari segi penutur ini memiliki jenis-jenis di dalamnya, yaitu ideolek, dialek, kronolog, umur, dan sosiolek. Terkait dengan tingkat sosial, variasi bahasa terdiri dari akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, ken, kelamin, status sosial, dan umur. Kemudian kita akan menjelaskan jenis-jenis variasi bahasa dari segi penutur. Kita simak sebagai berikut. Yang pertama, ideolek. Ideolek adalah sifat-sifat khusus karakteristik pemakaian bahasa perseorangan. Sejalan dengan pendapat Aslinda dan Syah Yahya tadi, ideolek seorang individu akan berbeda satu sama lain. Maka merujuk pada konsep bahwa ideolek setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideoleknya masing-masing. Setiap penutur mempunyai sifat-sifat khas yang tidak dimiliki oleh penutur yang lain. Sifat-sifat khas seperti itu disebabkan karena faktor fisik maupun faktor psikis. Sifat-sifat khas yang disebabkan oleh faktor fisik misalnya karena perbedaan bentuk atau kualitas alat-alat tutur. Misalnya bibir, gigi, lidah, selaput suara, rongga mulut, rongga hidung, dan sebagainya. Adapun sifat-sifat psikis biasanya disebabkan antara lain perbedaan watak, temperamen, intelijensi, sikap, mentalnya, maupun yang lain. Baik faktor fisik maupun faktor psikis mengakibatkan sifat khas pula dalam tuturnya. Ada orang yang berbicara keras dan cepat, dan ada pula yang berbicara lirih, tapi juga cepat, dan sebagainya. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Kemudian ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jawa dialeknya Banyumas, kalau Jawa Timur kan ada bahasa kasar, Jawa Timur ada Jawa Tengah bahasa yang lebih halusnya, atau Banyumas tadi yang ngapak, seperti itu. Bidang studi yang mempelajari tentang variasi bahasa ini adalah
dialektologi. Sekelompok penutur merupakan anggota masyarakat dari daerah tertentu atau khas sosial tertentu. Kemudian kronoleg. Variasi bahasa kronoleg atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Tentu saja itu sangat berbeda. Penggunaan bahasa muncul akibat peristiwa yang terjadi pada masa demi masa. Jadi bahasa itu bisa dibilang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya masa dulu kita belum ada kata gaul, umpamanya galau, itu kan kata-kata yang muncul pada masa-masa kini. Kemudian selanjutnya sosioleg. Variasi bahasa sosialek atau yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat bangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian akroleg. Variasi bahasa akroleg yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi dari variasi sosial lainnya. Variasi akroleg merupakan bahasa yang berkonotasi tinggi dan bergengsi seperti bahasa yang digunakan para bangsawan, yaitu bahasa yang digunakan kepada abdi-abdi mereka pada zaman dahulu. Selain itu juga bahasa dialek Jakarta seperti kata gue yang artinya saya, lu, kamu, atau yang artinya kamu, nyokap, ibu, atau bokap, bapak. Seringkali itu dianggap bahasa yang bergengsi. Ini variasi bahasa akroleg. Kemudian variasi bahasa basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi. Nah, kalau tadi akroleg bergengsi, ini kebalikannya akroleg, yaitu basilek. Variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dianggap rendah. Bisa dicontohkan bahasa Inggris yang digunakan oleh para cowboy dan kulit tambang, bahasa Jawa krama, dan yang lain. Contohnya krama seperti kata sinten itu dalam kromo, bahasa Jawa kromo, dan sopo dalam bahasa ngoko. Nah, yang bukan krama itu bisa disebut ngoko. Kemudian yang selanjutnya, variasi bahasa vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Pada zaman Romawi sampai zaman pertengahan, bahasa-bahasa di Eropa dianggap sebagai bahasa vulgar, sebab pada waktu itu para golongan intelek menggunakan bahasa Latin dalam segala kegiatan mereka. Kemudian slang. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah. Slang bersifat temporal dan lebih umum digunakan oleh kaum muda. Bahasa prokem dapat dikategorikan sebagai bahasa slang. Kemudian kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Tidak tepat pula jika disebut bahasa kampungan atau bahasa kelas golongan bawah, sebab yang penting adalah konteks dalam pemakaiannya. Dikutip dari Hair dan Agustina tahun 2004. Bentuk-bentuk kolokial seperti kita akan memanggil dokter dok. Kita tidak sebutkan lengkap dokter atau hanya dengan kata dok. Dok, bagaimana pasien ini? Atau dok, bagaimana saudara saya yang sakit, umpamanya teman saya yang sakit. Kemudian prof. Nah, ini ditujukan untuk panggilan profesor.
kita kan jika akan memanggil profesor pasti hanya menyebutkan prof, tidak secara lengkap profesor. Kemudian selanjutnya jargon. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Namun, ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia, umpamanya dalam kelompok perbengkelan, seperti kata roda gila, didongkrak, dicas, dibalance, atau dipoles. Itu kan maknanya beda, tidak seperti kata yang ada. Kemudian argot. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah pada kosakata. Umpamanya, dalam dunia kejahatan pernah digunakan ungkapan seperti barang yang artinya mangsa, kacamata yang artinya polisi, daun yang artinya uang, gemuk dalam arti mangsa besar, tape dalam arti mangsa empuk. Ini saya tahu karena saya mengutip dalam buku yang dikarang oleh Hair dan Agustina tahun 2004. Kemudian yang terakhir, variasi bahasa Ken adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan berpura-puraan, biasanya dipakai oleh pengemis. Variasi bahasa Ken seringkali digunakan atas dasar sikap perendahan diri guna mendapatkan belas kasih dari orang lain. Dalam dapat berupa empati, tindakan, hingga materi. Variasi ini biasanya tidak dapat dipahami secara langsung seperti bahasa rengekan dari peminta-minta. Mereka cenderung berkomunikasi dengan intonasi atau artikulasi yang tidak jelas atau mendapatkan empati dari orang lain. Namun demikian pula juga terdapat variasi yang jelas penyebutannya hingga tersimpulkan diksi yang memelas dan berisi kepura-puraan terlepas dari nilai baik dan buruk. Contohnya, kita mendoakan orangnya, Pak, ini sedekahnya Pak, semoga diberi kesehatan, diberi kecerdasan, kelancaran dalam segala hal. Dengan nada memelas itu variasi bahasa Ken. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Di sini ada kata mutiara dari Francis Bacon, tidak ada yang menyenangkan yang tidak dibumbui dengan variasi. Jadi variasi itu membuat hidup kita lebih menyenangkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya Nurwahid Mustafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.